Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kullatil latini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Terus kemarin tadi malam saya dapat chat dari Pak Akom ya, dari Jawa Tengah, Gerobokan gitu. Dia ini kemarin dipanggil oleh kantor pengacara negara. Pasti kan Anda takut gitu, segala macam-macam, apalagi orang-orang biasa. Ternyata dia tidak takut karena Anda lihat di YouTube-nya aja nanti, udah tayang. Karena ternyata dia banyak lihat video saya, karena kunci kemenangan itu ketika kita tenang dan tidak takut gitu. Dan ketika ini yang saya rasakan ya. Saya ini alhamdulillah tidak takut siapapun, bukan saya menantang gitu, tapi saya hanya takut pada Allah. Sampai saya kesulitan apapun, musibah apapun, saya dipanggil oleh macam-macam, termasuk terakhir ini melawan kuasa hukum, kemarin segala macam-macam, mau diancam macam-macam, saya nggak pernah takut. Negosiasi akan lancar, apapun kita akan dapat kemudahan dari Allah ketika kita tidak takut. Hanya takutnya pada siapa? Pada Allah. Jadi jangan pernah takut pada makhluk Jadi itu kunci utama saya, dan saya ingatkan ke Pak Akom juga tadi, Pak, Bapak harus berserah diri pada Allah. Apapun keputusannya, takut itu sumbernya dari kita ada ketergantungan dengan apapun itu, termasuk dengan dunia itu. Takut kehilangan rumah, takut di mana, nah itu harus diputus dulu. Harus berserah diri pada Allah. Jadi ketika kita berserah diri, kita tidak akan takut siapapun, berserah dirinya pada Allah. Dan ketika kita tidak takut pada siapapun, hanya pada Allah takutnya, makhluk akan tunduk di bawah kita. Intinya segini semakin mendalam keimanan kita, akan semakin mendalam rasa takut pada Allah. Jadi bukan pada makhluk. Ketika iman Anda kurang, berarti Anda, indikasinya simple, Anda takutnya pada makhluk, pada siapapun, pada kemiskinan, pada kesulitan, pada apapun. Jadi bisa jadi apapun. Semakin bertambah ilmu, akan semakin bertambah rasa takut pada Allah. Jadi kalau kita tidak bertambah ilmunya, bertambah ini, kita akan takut pada Allah. Semakin mengenal Allah, niscaya akan semakin kokoh rasa takut padanya. Barang siapa yang takut pada Allah, maka Allah akan membuat seluruh makhluk segan kepadanya. Barang siapa yang tidak takut pada Allah, maka Allah akan membuatnya takut pada siapa saja. Termasuk dari kantor pengacara negara tadi. Jadi alhamdulillah beliau ini sudah kuat, sudah mental Indonesia. Jadi bagi Anda yang sulit segala macam-macam mengatasi solusi riba, usaha apapun, lihat YouTube saya aja sebagai referensi. Tapi ingat ya, berbayar mahal saya, berbayar doa terbaik, Al-Fatihah, Salawat Nabi. Jadi kalau kita takut pada makhluk, kita akan takut pada siapa saja, termasuk pada bayangan kita sendiri, pemikiran kita sendiri, hal-hal yang lainnya. Itu yang menjadikan kita takut itu. Rasa takut kepada Allah mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah yang dinamakan dengan khauf, atau yaitu rasa takut pada Allah atas alasan iman. Orang yang beriman pasti akan mempunyai rasa takut kepada Allah. Semakin mendalam iman, akan semakin mendalam rasa takut kepada Allah. Tingkatan yang kedua dinamakan dengan khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah atas dasar iman dan ilmu. Semakin bertambah ilmu, mestinya semakin bertambah pula rasa takut pada Allah. Apabila ada orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah rasa takutnya pada Allah, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Jadi itu Jadi Allah berfirman dalam surat Fatir ya, 27 ayat 28 ya. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya di antara hamba-hamba Allah yang takut padanya hanya para ulama. Jadi yang takut pada Allah hanya para ulama. Dan kalau kita takut pada Allah berarti apa? Kita jadi ulama Jadi itu tingkatan yang ketiga dinamakan dengan haibah, yaitu rasa takut pada Allah atas dasar iman, ilmu, dan makrifah, mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, niscaya akan semakin kokoh rasa takut padanya. Ya Allah, berikan saya rasa takut padamu, pada makrifah ya Allah. Bukan hanya khauf ya Allah, tanpa ilmu ya Allah. Bukan hanya khasyah ya Allah, dengan takut padamu dan juga perkenanmu ya Allah, tapi dengan ma'rifah tadi ya Allah ya Rabbi. Apabila ada seseorang yang merasa sudah mengenal Allah dan mengaku sudah mencapai tingkat ma'rifat Allah, lalu kemudian
mengabaikan pelaksanaan syariat, maka yakinlah bahwa itu adalah perasaan semu dan pengakuan dusta. Pengenalan terhadap Allah seharusnya justru menjadikan seseorang semakin takut pada Allah dan semakin menjaga pelaksanaan hukum-hukum syariatnya. Jadi kalau kita takut pada Allah, apapun kita kehilangan apapun toh di dunia ini tidak ada apa-apanya sob, bakal hilang juga gitu. Jadi rasa takut pada Allah mempunyai beberapa indikator, yaitu pertama indikatornya simpel ya sob, menyadari kehinaan dirinya, bahwa kita hina di mata Allah, di hadapan Allah. Kedua, menilai amal baik kebaikannya masih sedikit. Kita ini masih sedikit ya Allah. Makanya kita lakukan kebaikan di SKDA, saling menjaga, saling berbuat, saling berbuat kebaikan dan saling menguatkan. Jadi kebaikan kita masih rendah sekali. Terus yang ketiga, sebaliknya menilai keburukan sudah terlalu banyak. Kita ini banyak, apalagi yang ada di pikiran kita, banyak sekali gitu. Kesadaran akan kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang terhindar dari kesombongan dan rasa takabur. Dia akan menjadi orang yang rendah hati. Kesadaran akan sedikitnya amal kebaikan akan mendorong seseorang untuk selalu memperbanyak amal kebaikan, dan sebaliknya kesadaran akan banyaknya amal keburukan akan menghindarkan seseorang dari memperbanyak keburukan. Jadi itu sob. Jadi kita sadari bahwa amal baik kita sedikit, termasuk saya. Makanya saya selalu bicara bahwa saya ini gudang kesalahan, gudang kekurangan ilmu. Kalau Anda ada yang salah, saya ini bukan ustadz, bukan siapapun, saya hanya seorang kapten. Di SKDA saya pada SKDA seperti itu, dan juga saya hanya seorang pengusaha gitu, yang ingin berbagi aja gitu. Ilmu sedikit saya berbagi. Jadi rasa takut kepada Allah mendatangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi kalau Anda mau mulia, takutlah pada Allah. Jadi saya akan, banyak orang yang curhat atau yang ngasih solusi, minta solusi ke saya. Syaratnya simpel. Pertama tobat pada Allah dalam setakut-takutnya itu. Dan kedua harus berserah diri. Jadi kalau kita berserah diri pada Allah, semuanya takut tidak ada sob. Mau hilang mau enggak, toh nanti suatu saat di dunia ini akan kita tinggalkan, kita tidak membawa apapun gitu. Saya punya sahabat seorang Chinese ya, pengusaha hebat, sukses, dan udah mungkin hartanya triliunan sob. Ternyata apa gitu, dia bilang, Wan, sehebat apapun ini yang kaya tuh orang itu, dia nunjuk loh. Kenapa? Dia bisa makan apapun gitu. Dia bisa menikmati, lihat ketawa tuh suami istri, ya Allah, dia bisa bercengkrama dengan istrinya. Saya nggak bisa, Wan, katanya. Terlalu sibuk, istri saya sibuk. Saya susah nyari match gitu. Segala macam-macam. Makanan pun saya udah terbatas gitu. Ketika saya waktu itu pulang dari Labuan Bajo bareng dengan dia gitu, satu pesawat gitu. Dia punya masalah pribadi Pilatus gitu, seperti itu. Tapi itu dia, ternyata gitu. Terus kedua, apa yang kita cari pun Wan, katanya, nanti bakal kita kalau mati ya jadi warisan untuk anak-anak kita gitu. Kalau anak-anak kita baik Wan, kalau enggak kan kita masih bisa ngeri katanya. Padahal dia non muslim sob, bukan seorang muslim. Dia udah berpikiran luar biasa sob. Mudah-mudahan dia bisa jadi muslim ke depannya. Saya nggak sebut takutnya ya. Jadi kalau Anda mau dimuliakan Allah, maka takutlah pada Allah. Maka Allah akan membuat seluruh makhluk segan kepadanya. Sebaliknya barang siapa yang tidak takut pada Allah, maka Allah akan membuatnya takut pada siapa saja. Sampai terhadap pikirannya sendiri, bayangan sendiri, orang terdekat sendiri, takut terus, khawatir terus, khauf terus. Itu bahaya sob. Tanamkan dalam rasa hati ini rasa takut pada Allah, niscaya akan menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan mendekatkan pada ketaatan kepadanya. Jadi di SKDA cuma simpel ya. Jadi seluruh warga SKDA yang sudah gabung dengan WR Group SKDA itu Anda harus saling memudahkan juga. Selain tobat, Anda terus Anda takut pada Allah, pada ini tidak takut pada makhluk siapapun, mau pengadilan kek, mau dilelang kek, mau orang bank kek, mau orang jaksa kek, kejaksaan kek, kata pengacara negara kek, mau siapapun nggak ada urusan gitu. Karena urusan utang piutang itu urusan perdata. Kalau memang sosok gimana pun kita akan lawan sampai pengadilan gitu. Cap, gimana sih kalau saya gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau Anda ada potensi kehilangan aset dan yang lainnya, silakan Anda gabung dengan RST pendampingan, akan bayar adminnya yang mendampingi Anda. Karena admin di SKDA tidak dibayar, dan Anda pun jadi admin semua di SKDA gitu. Terus berbayar kalau memang mau gratisan, masuk WA Group SKDA, atau email ke saya ke masalahnya Anda, tapi lengkap ya sob ya. Kronologi hutangnya Anda gitu. Ke email ridwanbali.com@gmail.com. Saya akan jawab di YouTube. Semua yang saya akan jawab karena saya ingin berbagi ke semua orang dulu. Terus yang paling penting lagi, ketika Anda gabung, jangan, kalau ini hanya nasihat buat diri saya ya. Banyak sekali yang datang ke SKDA ketika susah segala macam. Kita lunas hutangnya 15M lunas, 10M lunas, 8M lunas, 5M lunas, ratusan juta lunas segala macam, udah gitu selesai gitu.
Padahal itu dunia ini penuh dengan kesulitan, sob. Kesulitan itu akan datang dan datang terus. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Kita saling memudahkan. Jadilah admin di SKDA. Demikian dari saya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.